Allah nggak perlu musim. Mendadak saya ingat, Allah tidak perlu musim. Saya pimpin doa di dalam mobil. Yuk kita doa. Kita akan saksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah bisa mengadakan kita duren walaupun tidak ada pohonnya, walaupun tidak sedang musimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya pengen makan duren. Yang lain, amin. Innama amruhu, ayo. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Kalau Allah udah bilang kun fayakun. Ini anak siapa terlepas begini? Sini, ini mau Ustaz. Sini loh, belum salim kan? Sini salim dulu. Salim dulu sini. Handphonenya sedekahin ya. Mana sini? Salim Ustaz, salim Ustaz. Allahu Akbar. Ya jadi anak soleh. Insya Allah nanti jadi penggantinya Pak Dahlan. Jadi Menteri BUMN. Nanti pada zaman saya, kita Menteri BUMN-nya 2. Menteri BUMN biasa sama Menteri BUMN Syariah. Makanya nggak kepilih nih. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya berdoa, Allah nggak perlu musim, Allah nggak perlu pohon. Ya Rob, amanna bika. Saya percaya itu. Alhamdulillah. Selesai ceramah, sampai kemudian besok lagi saya pulang, duren nggak ada. Nggak ada itu duren. Terus masalahnya apa? Masalahnya apa? Bukan nggak musim, Allah tidak berkehendak. Nggak ada urusan sama musim. Asli nggak ada urusan sama muslim. Allah belum berkehendak. Itu Allah belum mengizinkan. Itu Ustadz sampai budak juga berdoa. Kalau emang belum musimnya, jangan. Kalimatnya salah. Wahdah la syarikalah. Bahwa kita harus nanam, itu bukan Tuhan. Nanam itu ikhtiar. Bedakan ikhtiar dengan Tuhan. Lain. Emangnya wajib kalau situ nanam lalu kemudian dia tumbuh? Wajib kalau situ tumbuhin tanaman lalu dia berbuah? Wajib kalau dia berbuah situ bisa makan? Belum tentu, nggak ada wajibnya. Itu ikhtiari. Orang kerja supaya bisa dapat duit. Apakah harus dengan bekerja dia dapat duit? Nggak harus juga. Tidak harus juga. Tapi saya sudah dapat yang namanya doa. 3-4 tahun kemudian, saya datang ke daerah Tembilahan, daerah Riau. Subhanallah, saya ceritain pengalaman 3-4 tahun yang lalu. Semua pada ketawa, cekakak-cekiknya, kirain Ustadz kalau berdoa dikabul. Ternyata Ustadz bukan wali. Berdoa nggak dikabul. Aneh kasih tahu mente semua. Nabi Allah Nuh itu siapa? Wali? Bukan bos, Nabi. Nabi Allah Nuh bukan wali Allah Nuh, bukan. Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh berdoa tidak? Berdoa dikabulkan tidak? Ayo jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Ada yang berani mengatakan tidak dikabulkan? Dikabul. Ketika Nabi Allah Nuh berdoa, Allah perintahkan dia menanam pohon. Kelak pohon itulah yang kemudian Allah perintahkan untuk membuat perahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Umar ibn Khattab ketika krisis di Madinah memanggil sahabat-sahabatnya.
Apa pendapat kamu untuk menangani krisis ini? Lalu sahabat ini bilang, andai saya punya gandum yang mencukupi untuk keluarga kita di Madinah ini, saya akan bagikan. Yang lain, andai saya punya emas, ya khalifah, akan saya bagikan semuanya. Yang lain, kalau saya punya dinar, punya dirham. Yang lain. Umar kemudian diminta pendapatnya. Apa kata Umar? Saya perlu muslimah yang tangguh. Saya perlu sumber daya manusia yang hebat. Rasulullah pun menyambut, satu orang mukmin yang manfaat, yang maslahat, harganya lebih daripada 100 onta merah. Kita nih. Dan kita bakalan kuat kalau kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lihat dah pagi kita. Pagi kita tahajud tidak? Kalau pagi kita tidak tahajud, saudara sudah melewatkan satu poin penting bersama Allah Subhanahu wa taala. Saudara kemudian sholat subuh berjamaah tidak? Kalau tidak berarti saudara sudah melewatkan lagi satu poin penting lagi bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi duha tidak? Kalau tidak berarti melewatkan lagi. Kalau terus-terusan lewat terus dong. Jangan bersama Allah terus. Kisah terakhir sebelum kita bersalam-salaman. Dan sebelum saya umumkan pengumuman yang saya sebut di Twitter. Ada seorang yang sudah menjadi pemirsa setia Antv dari sejak zaman sama Pak Haji Panji. Ganti kemudian almarhum. Ini orang menjadi pemirsa setia. Dan semakin hari semakin sebel sama Yusuf Mansur. Tapi dia sebelnya itu senang betul. Cuman dia bingung. Kok jemaahnya si Ustadz tuh ya melakukan itu jadi, melakukan ini jadi, melakukan itu jadi, ngasih dapat, ngasih dapat, ngasih dapat. Kok saya nggak pernah ya begitu? Kata nih orang kecil. Tinggalnya di rumah kontrakan. Dan ketemulah dia jawabannya. Apa? Umatnya Yusuf Mansur, jemaahnya Yusuf Mansur, pemirsanya Yusuf Mansur melakukan. Saya tidak melakukan. Yang cuma nonton tok. Ya pantas saja kata dia, saya tidak dapat. Saya cuman nonton tok. Lalu tiba-tiba dia terbersit dreamnya. Kisah-kisah ini alhamdulillah bertebaran, kita tulis di buku-buku yang baru. Ini buku-buku terbaru kita. Ini ada yang judulnya Haji Gratis, ya. Haji gratis, semua bisa ke Baitullah. Ini sequel dari semua bisa jadi pengusaha. Nanti saya bikin buku lagi baru nih, insya Allah sama teman-teman semua bisa jadi ustadz, semua bisa jadi ustazah, semua bisa jadi dai. Nanti saya tulis lagi buku, semua bisa jadi menteri, semua bisa jadi presiden, betul nggak? Presiden rumah tangga minimal loh. Nah ini cerita-ceritanya ada di sini semua. Ini buku-buku baru. Saya minta doa dari pemirsa di Antv dimanapun saudara berada. Ini judulnya beramal enteng berpahala dahsyat. Ada amalan-amalan enteng tapi pahalanya gede banget. Ini ada cara gila berlimpah rezeki. Terus ada haji gratis semua ke Baitullah. Satu lagi tolong diambil di atas apa? Ensiklopedi. Masih Ustaz Tarmizi. Nah ini ensiklopedi. Doainlah biar ilmunya manfaat. Ini kemarin diumumkan di TV sudah terbit. Tapi ini nanti penjualannya tidak lewat toko buku. Penjualannya tidak lewat toko buku. Penjualannya adalah lewat saudara-saudara semua. Nanti saudara nih yang jualan. Nah ini yang kemarin saya umumkan. Ini bukunya judulnya Ensiklopedi Keajaiban Sedekah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah karuniakan semua yang terlibat menjadi manfaat. Ustaz Sani. Cerita ini masuk ke dalam buku-buku yang bertebaran. Dia sadar, oh iya pantas saya nggak seperti teman-teman Yusuf Mansur, jemaahnya Yusuf Mansur. Ente juga kalau nggak melakukan sama. Fatimah, kalau kamu nggak sholat juga sama di neraka. Kamu anak Rasul, tapi kamu kalau nggak jujur juga aku potong. Sama aja. Kalau nggak berbuat, nggak bakalan dapat. Si Satpam tiba-tiba terbersit keinginannya nih. Si orang kecil ini terbersit. Oke, kalau gitu saya bakal duha.
saya bakal tahajud, saya bakal sholat berjamaah, saya mau minta sama Allah, bisa nggak kejadian seperti Yusuf Mansur punya jamaah tuh, kebeli ini kontrakan, dia hajar Pak, sholat duha 8 tiap hari, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Bahkan istimewa, karena dia lama menjadi jamaah kita, subhanallah dia hafal itu Ar-Rahman. Seperti tadi saudara Ridwan yang sebentar lagi akan menikah dengan saudara Meli. Saksinya nanti padahal. Dia baca rakaat pertama Ar-Rahman, gile. Sebelumnya nggak pernah. Sholli sunat duha rakaatin lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ar-Rahman. Allahu Akbar. Dia baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allahu Akbar. Rakaat kedua Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah. Allahu Akbar. Keren. Gitu mah kita juga bisa Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Yasin, Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Dan dia itu pemirsa Yusuf Mansur dari 4-5 tahun yang lalu, sehari seayat, hafalannya banyak, digeber sama dia. Sholat duha rakaat pertama Ar-Rahman sampai tabarakas murabbika dzil jalali wal ikram. Gak pernah sebelumnya begitu. Memang nih persoalan bangsa ini Pak, nggak punya mimpi, nggak punya mimpi. Ente naik motor nih, jaga lampu merah, berhenti, tak, berhenti nih, berhenti. Terus sebelah ente mobil kijang nih, set, gitu kan ya? Kacanya bening. Di dalam tertawa bahagia, bercanda-canda, ada anak yang kecil, ada anak yang besar, ada anak yang setengah besar, ada neneknya di sana. Terus kita ngelihat, ini aja jadi pemandangan biasa buat kita. Ya biasa aja. Jarang kita ngomong gini, ya Allah kalau saya bisa seperti dia, ngajak jalan emak saya, ngajak jalan, insya Allah kita ngomong sama Allah, insya Allah dikelaksonin dari belakang. Hijau jalan, kebanyakan bengong aja loh. Tapi nggak semua Pak begitu, nggak semua. Temen datang bawa mobil bagusnya, bertamu di rumah ente nganterin ke depan, nggak ada tuh. Bagus tidak? Bagus, namanya ente orang sabar, nerimo, keren. Tapi bener gak ente orang nerimo? Bisa jadi bukan. Ente orang yang nggak punya mimpi. Ada pedagang kaki lima, pecel lele, depan itu dijual tanahnya. Udah ada sedikit bangunannya. Sangat cocok buat ngembangin dia punya kuliner. Begitu tulisan dijual, nggak ada tuh kepikiran, enak banget kalau saya bisa beli itu tanah. Enggak tuh, biasa aja. Nggak semua orang lo punya dream. Nggak semua orang punya dream. Belong to them who has a dream. Nah kita nggak ada mimpinya. Apa mimpi kamu? Belum tidur nih semalam. Ya apa lu? Ngelihat anak-anak kecil, apa yang saya lihat? Saya pengen nih mereka jadi orang besar nanti, dia jadi penghafal Quran. Itu impian kita. Ngelihat gubernur dilantik, apa impian kita? Nah, besok nih ada gubernur yang hafiz Quran, memimpin dengan keindahan Quran. Itu impian kita. Sebagian lagi ada yang mimpi pengen ngerumahin Simbo, pengen menggiin haji Simbo. Keren. Ini orang adem, monoton. Si satpam dibangun sholat, di target 40 hari saya mau duha, 40 malam saya mau tahajud. Nggak nyampe 20 hari, rumahnya didatengin orang.
Assalamualaikum. Siapa tuh? Ketika Allah pengen membantu seseorang, Allah bukakan ladang amal dulu buat dia. Ketika dia bisa membantu, pertolongan Allah kemudian turun. Bisa minta sedekahnya, Pak, di kantong ada duit. Akhirnya si satpam ini mengalami cerita-cerita kita di TV karena dia melakukan. Ada duit, kasih dia. Makasih ya Pak, mudah-mudahan Bapak bisa kebeli kontrakan ini. Bingung dia, oh kok tahu saya pengen kontrakan? Jangan. Tapi dia liatin ke sebelah minta juga. Assalamualaikum. Iyalah, malaikat ini memang tugasnya begitu, mintain rumah barangkali begitu. Dia ngomong sama bininya, Dek, itu ada peminta-minta tahu doa kita loh. Kita lagi pengen kontrakan nih, didoain sama dia. Ya Pak, itu kali yang disebut sama Ustadz, malaikat. Ya kali ya, semangat nih. Tambahin lagi nih ibadahnya. Sorenya datang yang punya kontrakan asli. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mau beli nggak kontrakan saya? Allah, dia udah nangis. Denger itu aja udah nangis. Si satpam langsung beleler air matanya. Orang nih bingung, baru ditawarin udah nangis. Abang mau nggak kontrakan saya? Dia bilang saya lagi doa. Bapak nawarin kontrakan, ya Allah, mau. Kalau mau jangan beli 1, 9 beli. Bingung dia. 9 disuruh beli. Bengong dia. Rasa mintanya 1. Kok ini ditawarin sama Allah 9? Dia ingat lagi ceramah Yusuf Mansur. Apa kata Yusuf Mansur? Kalau sudah ditawarin, tandanya Allah percaya. Jangan dibatalin. Innad duha'a duha'uka wal baha'a wal jamala wal quwwata wal qudrata wal ismata wal kontrakanuka wad duituka wal mobiluka wa kapaluka wa pesawatuka wa hoteluka wa pasaruka pengen ikan wa ikanuka pengen makan duren wa durenuka wa jodohuka semua belong to him, punya Allah. So come to him and talk to him. Datang kepada dia, ngomong ya, punya Allah. Yuk kita tutup, kita baca Al-Ikhlas 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Sekarang saya umumkan apa yang saya sudah sampaikan, bahwa akan ada pengumuman penting buat kita semua. Saya terakhir dipanggil beliau ke kamar beliau ketika menjelang acara bersama Presiden Republik Indonesia Pak SBY. Saya diterima oleh beliau di kamar hotel. Kemudian beliau menyampaikan, gini Ustadz, bikin saja PT, kumpulkan 300 sampai kira-kira 1000 orang yang mau membuat usaha bareng-bareng sama Ustadz, bareng-bareng sama Kiai. Dan gak perlu nyari 1000, nyari 999 saja, karena saya nanti ikut jadi pemegang saham. Begitu kata beliau.